Lalu di sini saya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut di mana saya membuat sebuah mesin learning untuk memprediksi demand. Lalu kenapa demand yang diprediksi berasal dari cuaca? The following project is about optimizing revenue in online transportation by using machine learning to predict demands. Please enjoy the presentation. Perkenalkan, nama saya Dion dan saya dulu berkuliah di jurusan yang mempelajari plankton ataupun amuba. Terlihat bahwa itu adalah biologi. Semasa saya kuliah, saya sering menggunakan jasa transportasi online, baik itu motor ataupun mobil. Ketika saya mengendarai atau menggunakan servis tersebut, saya sering mendapatkan cerita dari driver bahwa mereka merasakan jam kerja mereka yang terlalu berlebihan karena harus menutup target setiap harinya. Hal tersebut ternyata juga didukung dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, di mana penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa 60% dari responden yang diwawancarai bekerja lebih dari 9 jam dengan mendapatkan gaji di bawah 4,5 juta. Hal tersebut tentunya akan berdampak juga terhadap pendapatan perusahaan. Lalu di sini saya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut di mana saya membuat sebuah mesin learning untuk memprediksi demand. Lalu kenapa demand yang diprediksi berasal dari cuaca? Ternyata penelitian yang dilakukan pada universitas di Philadelphia mengatakan bahwa kecenderungan customer untuk menggunakan transportasi umum atau transportasi online itu juga bergantung terhadap cuaca. Seperti contohnya, bila cuaca kurang baik atau hujan lebat, maka customer akan lebih sering menggunakan transportasi umum atau transportasi online. Lalu kita masuk ke dalam data yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan data dari Boston, US, di mana data tersebut merupakan data transportasi online. Di situ juga terdapat banyak parameter lingkungan, namun di sini saya highlight pada tekanan, suhu maupun kelembapan. Pada laman ini, kita dapat mengeksplor pada perbandingan antar lokasi dari tiap demand-nya. Di sini sebagai contoh kita bisa melihat lokasi West End terhadap lokasi North Station yang tentunya memiliki demand yang berbeda. Di sini saya juga memberikan filter hari maupun jam di mana kita dapat menyesuaikan hari dan jam yang kita ingin lihat. Lalu untuk lebih dalam lagi, saya ingin mengajak untuk menggunakan perbandingan jam tiap hari dan pada lokasi tertentu. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan lokasi Back Bay pada hari Minggu, di mana pada lokasi dan jam tersebut ternyata pada pukul 6 merupakan demand tertinggi. Dan tentunya hal tersebut menjadi fokus kita untuk memberikan rekomendasi terhadap driver. Kemudian di sini juga terdapat perbandingan sebagai parameter-parameter lingkungan kunci yang saya gunakan, di mana terdapat temperatur, kelembapan maupun tekanan. Lalu kembali ke masalah utama tadi di mana kita ingin memprediksi demand, saya menggunakan mesin learning regression random forest dengan akurasi 85%. Dalam mesin learning ini, variabel penting yang digunakan sebagai prediktor adalah 3 komponen parameter cuaca yang sering saya sampaikan tadi. Lalu untuk melakukan prediksinya sendiri, di sini kita melakukan refresh, di mana refresh ini berguna untuk menarik data forecasting cuaca selama 3 hari ke depan, khususnya di lokasi Boston. Lalu kita dapat mengatur parameter distance, di mana distance merupakan jarak rata-rata yang digunakan customer setiap melakukan perjalanan. Lalu kita bisa melakukan update, di mana update tersebut akan masuk ke dalam tabel prediksi kita, lalu kita melakukan prediksi. Lalu dari prediksi yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil prediksi demand selama 3 hari ke depan dengan tiap jam-jam spesifiknya, yaitu dari pukul 12 malam hingga 12 malam lagi gitu. Lalu di sini kita dapat melihat demand tiap lokasinya dengan hari dan jam yang dapat kita pilih. Untuk summary dari prediksi saya, di sini saya menunjukkan bahwa lokasi Fenway pada hari Rabu pukul 8 merupakan demand tertinggi dari prediksi demand 3 hari ke depan.
sehingga hal tersebut harus dapat kita tandai atau kita notice sebagai hal yang bisa kita rekomendasikan terhadap driver nantinya. Tentunya dengan menebak demand, kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik kemana driver harus pergi untuk mencari penumpang, sehingga driver dapat mengurangi jam kerjanya dan juga pendapatannya menjadi lebih meningkat, yang tentunya akan berdampak pada pendapatan dari perusahaan tersebut. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai project saya kali ini, Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan saya melalui LinkedIn saya, dan untuk project-project lain yang sudah saya lakukan dapat dilihat pada Airpops maupun GitHub yang saya miliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.